Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, Ibu akan melanjutkan untuk materi spreadsheet. Untuk KD hari ini adalah kita akan mengaplikasikan siklus akuntansi di dalam Microsoft Excel atau spreadsheet. Sebelum kita mempraktekkan siklus akuntansi di dalam aplikasi spreadsheet, kita akan memahami dulu apa itu siklus akuntansi ya. Walaupun untuk materi ini sebenarnya sudah ada di akuntansi dasar, cuma Ibu akan sampaikan sekilas tentang siklus akuntansi agar kalian nanti saat mempraktekkan di dalam Excel itu sudah paham urut-urutannya atau tahap-tahapannya. Nah, kita mulai dari yang tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan proses siklus akuntansi. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami siklus akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan siklus akuntansi di dalam aplikasi spreadsheet. Selanjutnya adalah pengertian siklus akuntansi. Jadi siklus itu kan artinya perputaran gitu ya. Berarti perputaran di dalam sistem akuntansi. Jadi siklus akuntansi dapat diartikan serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis hingga merekam atau mencatat setiap kejadian selama perusahaan berjalan gitu ya. Itu adalah pengertian siklus. Jadi siklus akuntansi biasanya dalam satu periode itu adalah 1 tahun, tapi biasanya tiap perusahaan untuk periode akuntansinya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang 1 bulan gitu ya, 3 bulan gitu. Nah, pada umumnya adalah 1 tahun dari 1 Januari sampai dengan akhir Desember. Nah, ini adalah tahapan siklus akuntansi. Kita mulai dari bukti transaksi. Jadi bukti transaksi adalah bukti secara sah yang melakukan transaksi di dalam perusahaan gitu ya, yang dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Contohnya ada memo, nota, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit gitu ya. Itu adalah bukti transaksi. Dari pencatatan bukti tersebut kita masukkan ke dalam jurnal. Nanti ada 2 jenisnya, jurnal umum atau jurnal khusus. Jadi kalau perusahaan jasa itu jurnal umum, kalau perusahaan dagang itu masuk ke dalam jurnal khusus. Kemudian digolongkan ke dalam buku besar. Setelah itu sisa saldonya kita catat ke dalam neraca saldo. Apabila ada perbedaan, maka dibuat penyesuaian agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau secara aktual. Baru kita buat laporan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah jurnal penutup. Nah, untuk dipraktek di dalam spreadsheet atau Excel, kita sampai dengan laporan keuangan. Nah, yang pertama kita jelaskan masing-masing tahapan ya. Yang pertama adalah bukti transaksi. Jadi kita harus melakukan identifikasi transaksi terlebih dahulu. Misalkan nih, kwitansi, berarti di sini terjadi pembayaran atau penerimaan secara tunai. Berarti nanti pengaruhnya di debit kredit itu seperti apa, nanti masuk ke dalam analisis. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Yang kedua adalah faktur, misalkan penjualan atau pembelian secara kredit, nota, penjualan atau pembelian secara kredit tunai, atau bukti lain yang dianggap sah di dalam dunia akuntansi. Nah, ini analisis ya. Setelah kita identifikasi, kemudian kita analisis ke dalam debit kredit gitu ya. Jadi kita pencatatannya adalah double entry system, artinya di situ ada sisi 2 ya, yaitu debit dan kredit. Kemudian masuk ke dalam jurnal, yaitu ada jurnal umum dan khusus. Tapi kita prakteknya untuk materi spreadsheet kita menggunakan jurnal umum, yaitu formatnya ada tanggal, transaksi, keterangan itu nanti nama akunnya gitu ya, misalkan kas dengan piutang gitu ya, atau penjualan dengan kas gitu ya. Kemudian referen itu adalah sumber dari transaksi yang terjadi, apakah dari bukti atau misalkan dari bukti transaksi apa gitu ya. Kalau dia dari jurnal khusus, berarti referensinya adalah
misalkan bisa jadi dari buku besar gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam debit kredit gitu ya. Nah, sebelum memasuki jurnal umum, sebenarnya kalian harus paham dulu tentang mekanisme debit kredit gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah buku besar. Nah, setelah dicatat ke dalam jurnal umum, kita posting ke dalam buku besar. Jadi buku besar itu adalah kumpulan rekening pembukuan yang berisi informasi akun gitu ya, dicatat dalam satu periode. Jadi buku besar itu kalau di dalam jurnal umum kan transaksi kas itu misalkan banyak. Nah, kemudian kita satukan ke dalam buku besar. Jadi buku besar ini adalah untuk mempermudah mencatat saldo masing-masing akun ke neraca saldo gitu ya. Jadi itu fungsi dari buku besar. Nah, untuk formatnya ada tanggal, keterangan, reference, debit, kredit, saldo, debit, kredit gitu ya. Kemudian terdapat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu adalah mencatat saldo-saldo yang ada di dalam buku besar gitu. Jadi saldo yang terakhir kita catat yaitu ada nomor akun, nama akun, debit, kredit. Setelah itu kita buat jurnal penyesuaian. Nah, kalau jurnal penyesuaian ini pengertiannya adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun-akun agar mencerminkan keadaan sebenarnya. Karena akuntan biasanya antara pencatatan dengan fisik atau secara aktual itu berbeda, harus dibuat jurnal penyesuaian gitu ya. Harapannya adalah agar laporan keuangan itu menjadi faktual atau sebenarnya. Yang terakhir kita buat laporan keuangan. Nah, di dalam perusahaan laporan keuangan ini biasa dibuat adalah laba rugi nanti untuk mencari laba atau ruginya. Kemudian perubahan modal untuk mencatat perubahan modal, ada arus kas, kemudian ada neraca. Yang terakhir jurnal penutup. Nah, ini jurnal ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal. Jadi akun-akun sementara, yaitu ada beban, pendapatan, laba atau rugi sama price. Nah, jurnal penutup ini karena di awal tahun periode akuntansi, biasanya bulan Januari itu hanya muncul 3 akun, yaitu akun neraca, harta, utang sama modal. Jadi tidak ada lagi namanya akun nominal gitu ya. Karena akun nominal ini sudah tercermin di dalam laba, kemudian di perubahan modal gitu ya. Maka dibuat jurnal penutup, jadi dinolkan gitu ya. Nah, itu penjelasan untuk siklus akuntansi gitu ya. Nah, nanti kita akan coba kita praktekkan di dalam aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahami terlebih dahulu siklus akuntansi. Nanti kita akan praktekkan ke dalam Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.